Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tolong buka semuanya surat An-Nisa ayat 20-23. Kita akan belajar mahram hari ini, walaupun sudah pernah kita bahas, tapi karena banyaknya pertanyaan jadi saya ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah, hari ini saya melihat ibunya wajahnya cerah-cerah ya, Masya Allah. Mudah-mudahan bukan karena tanggal 1, tapi karena memang yang hadir hari ini Allah berikan keimanan yang luar biasa, kesabaran, keikhlasan yang mudah-mudahan mengantar kita kepada kenikmatan di dunia dan akhirat. Semoga yang hadir hari ini Allah berikan kesehatan yang sempurna, Allah berikan rezeki yang berkah, umur yang panjang, suami yang sayang, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di jannah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan kita untuk menikah. Namun ada S dan K berlaku, ada rambu-rambu siapa saja yang boleh dinikahi dan siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Walaupun terkadang ilmu kita sudah banyak sekali ya, kita sudah tahu yang mana yang boleh dan yang mana yang tidak boleh, namun kadang-kadang karena kebanyakan ilmunya nguap. Masih banyak pertanyaan di WA saya, di DM saya, seputar sepupu, banyak yang masa iya boleh nikah sama sepupu gitu. Itu yang banyak banget pertanyaan seputar itu, maka saya ulang kembali. Mudah-mudahan ibu masih ingat untuk mengenal mahram. Untuk mengenal mahram, surat An-Nisa ayat 22 dan 23 itu menyampaikan pesan kepada kita. Ada mahram, mahram terbagi dua. Ada mahram mu'abbad, haram selama-lamanya untuk dinikahi. Ada namanya mahram mu'aqqad, haram dinikahinya sementara saja, tapi suatu hari dia boleh dinikahi. Maka mahram yang mu'abbad, haram selama-lamanya ini ada 3 kolom, ada 3 kelompok. Pokoknya dikurangi ya Pak. Kalau ibu baca surat An-Nisa ini mungkin bingung, siapa saja tadi gitu ya. Kita ulang lagi, baca lagi. Tapi kalau ibu buat 3 kelompok, jadi dibuat 3 klasifikasi, 3 kelompok gitu. 3 sebab kenapa dia haram, kenapa dia jadi mahram, itu mungkin akan mempermudah kita untuk menghafalnya. Ini tisunya boleh dipakai nggak buat bikin kelompok? Maklum ibu-ibu kan kalau pakai contoh lebih gampang ya. Oke. Ini kelompok pertama isinya ada 7 orang. 7 orang yang haram dinikahi karena nasab. Karena faktor keturunan ada 7 orang yang tidak boleh dinikahi. Ini kelompok nomor 1. Ingat ada 7. Kelompok nomor 2 haram dinikahi karena sebab pernikahan. Sebab pernikahan ada 4 orang. Ya Bu, ini karena khawatir terbang saya Papa tekan pakai HP, ini pakai kacamata. Yang karena faktor pernikahan berapa tadi Bu? 4. Yang karena faktor nasab 7. Oke. Yang haram selama-lamanya karena nasab ada 7 orang. Tidak akan pernah boleh dinikahi. Sampai kapanpun gak akan pernah boleh dinikahi. Siapa mereka? Ibu kandung, anak kandung, saudara kandung, tante atau bibi dari ayah,
bibi dari ibu. Ini karena wanita ya Bu, jadi nggak boleh dinikahi, kita tinggal balik aja gitu, tinggal dituker, berarti om atau paman dari ayah gitu maksudnya. Saya ulang, ibu kandung, anak kandung, saudara kandung, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan. 7 hafal ya Bu? Hafal. Oke, coba siapa saja? Alhamdulillah hafal ya. Kalau ngapal di sini gampang, ngapal cepet banget. Pulang ke rumah kesandung dikit aja udah wallahu a'lam. 7. Biar fokus nih Bu. Sekarang beralih kepada yang haram dinikahi karena sebab pernikahan. Karena kita nikah sama suami kita atau karena gitu Bu. Jadi karena pernikahan ada 4 orang, gampang banget ngapalnya. Siapa mereka? Mertua, menantu, ibu tiri, anak tiri. Udah, gampang kan Bu? Karena nikah sama dia berarti mertua haram. Walaupun mertua kita ganteng banget, lebih ganteng dari anaknya, haram. Makanya nggak ada mantan mertua, nggak ada mantan menantu, karena mereka haram dinikahi. Nggak ada kalimat mantan Bu. Mantan mertua saya tuh nggak ada. Mantan suami, mantan istri ada. Mantan menantu, mantan mertua tidak ada. Walaupun anaknya udah pisah. Kan sekarang banyak yang lagi viral nih Bu ya. Yang lagi viral nih sekarang Bu, wah pisah ya gitu. Pernikahan itu ada yang jodohnya sebentar, ada yang sedang, ada yang lama sampai maut memisahkan. Makanya kita perlu berdoa Ibu, bagaimana agar rumah tangga kita jodohnya panjang. Karena hanya Allah yang tahu nih rumah tangga kita seperti apa. Jangan ikuti kata netizen, jangan. Netizen itu hanya bisa komentar, yang menentukan takdir kita Allah, yang menjalani kita, yang komentar netizen. Jadi kita jangan dengerin netizen, kita fokus dengan Allah sama kita. Habluminallahnya kita dekatkan, habluminannasnya sayang sama mereka juga kita dekatkan. Jadi hafalkan Bu yang tadi Bu, yang 4 siapa Bu? Mertua, menantu, ibu tiri, anak tiri. Tapi terkait ibu tiri dan anak tiri, kapan anak tiri menjadi mahram atau kapan ibu tiri menjadi mahram? Kalau ibu tiri sudah melakukan hubungan intim dengan ayah kita, baru kita jadi mahram. Atau kapan bapak tiri halal, kapan bapak tiri jadi mahram kita? Kalau bapak tiri kita sudah melakukan hubungan intim dengan ibu kita. Kalau belum melakukan hubungan intim, dia bisa menceraikan ibu kita dan nikah sama kita. Nah, ibu masih ada yang agak-agak ada, nah gitu ya. Nih ada duren sawit, duda keren sakunya duit. Enak kalau ngomong duit pagi-pagi ya Bu ya. Nih duren sawit. Nah ini ada jamu, janda muda. Nah duren ketemu sama jamu, tapi jamu ini udah punya anak gadis. Ya Bu, saya ulang lagi contoh. Nih duren nikah sama jamu bawa anak gadis gitu. Terus ketika nikah mau malam pertama ternyata ibunya mens. Berarti kan belum melakukan hubungan intim kan Bu? Oke. Mensnya biasa seminggu, tiba-tiba baru 3 hari anaknya datang dari kampus, dari Bandung atau dari Surabaya. Mama selamat ya, udah nikah sama ayah. Ayahnya lihat anak gadisnya, wow gitu. Bu contoh ya Bu, jangan baper, kebangetan banget sih gitu. Namanya juga contoh, biar gampang. Terus ibunya anaknya juga ngeliat, itu suami ibu. Ya Allah ibu,
mencuri duren misalnya. Ketika pandangan pertama yang ayah tiri senang sama anak tiri juga senang. Sementara mereka belum melakukan hubungan intim karena haid tadi kan Bu. Terus akhirnya ibunya bilang gini, ya Allah nih kayaknya bapak senang sama si dia nih, anakku kok senang juga sama bapaknya. Udahlah ngalah aja daripada nanti mereka berselingkuh di belakangku, udah aku ngalah. Akhirnya ayah kita pisah ya gitu. Serius? Iya, ya Allah alhamdulillah. Misalnya pisah nih Bu, karena belum melakukan hubungan intim kan Bu, pisah. Akhirnya ayah tiri nikah sama anak tiri, boleh nggak Bu? Boleh, karena belum melakukan hubungan intim, gitu ya Bu. Tapi kalau sudah melakukan hubungan intim, anaknya datang. Ya, kata bapak tirinya, ya mana baru melakukan hubungan intim lagi, ternyata anaknya lebih bohai misalnya. Maka tidak boleh dinikahi. Kenapa? Sudah jadi mahram nih Bu. Anak tiri sudah jadi mahram ayah tirinya sejak dia melakukan hubungan intim. Jadi kalau ada, boleh nggak nikah bapak tiri sama anak tiri? Tanya dulu, ibunya sudah melakukan hubungan intim belum? Gitu. Sudah, ya sudah jadi mahram. Boleh nggak pakai jilbab? Udah mahram Bu. Tidak akan pernah boleh nikah selama-lamanya. Mahramnya mahram mu'abbad, mahram selama-lamanya. Sudah. Makanya mohon maaf kalau sama ayah tiri gitu ya Bu, sama menantu suami saya masih suka lupa. Ketika menantunya mau berangkat ke kantor, dia mau salim, masih punya wudhu gitu ya, suami masih suka lupa. Saya bilang, ini menantu tidak membatalkan wudhu. Oh iya baru gitu, karena beliau belum terbiasa bersentuhan dengan perempuan lain. Masya Allah Bu ya. Jadi kalau menantu mau salim tuh masih suka takut batal wudhu gitulah. Kalau mahram tidak membatalkan wudhu karena nggak boleh nikah. Yang tidak boleh nikah itu nggak batalin wudhu. Abang kita boleh nikah nggak Bu? Nggak boleh nikah sama kita, berarti wudhu kita nggak batal. Begitu patokannya. Jadi kadang-kadang kita suka gampang banget gitu ya Bu, sentuhan sama temen, sama sepupu. Nggak boleh tuh Bu. Kenapa? Dia boleh nikah sama kita. Yang boleh nikah sama kita tidak boleh menyentuh kita. Tapi kan terkadang kita sama mereka, sama ipar, sama gitu ya Bu, udah tepak-tepok gitu. Padahal mereka bukan mahram. Jadi yang mahram itu 2 dulu Ibu hafalin. Totalnya berapa tuh tadi? 7 tambah 4 berapa? 11. Ini Ibu hafalkan. Terus kolom yang ketiga siapa? Kolom yang ketiga adalah saudara sepersusuan. Kalau kita menyusui orang lain, menyusui bayi orang lain, Ibu tolong catat bin atau bintinya, ya Bu. Tolong catat rumah sakit di mana dilahirkan, catat nama keluarganya. Kenapa? Karena khawatir ketika misalnya Bu ya, ASI kita banyak nih, kita menyusui anak tetangga. Apa tuh Bu? Binti atau binnya, dulu dia disusui di mana? Di rumah sakit kah? Di rumah kah? Gitu. Tanggal lahirnya kapan? Itu harus dihafal tuh Bu. Semakin banyak anak yang disusui, semakin banyak yang menjadi benteng. Anak kita nggak boleh nikahi dia. Gini, ini Ibu yang 4 tadi udah hafal. Nah, oke, sekarang saya buka yang ketiga ya Bu. Ini yang ketiga, saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan, misalnya saya Bu. Kenapa saya tidak hitung jumlahnya? Karena jumlahnya semakin banyak. Semakin banyak yang kita susui, semakin banyak mahramnya. Contoh, nih misalnya saya punya anak 7 ya Bu. Nah, ini tetangga saya punya anak 2. Tetangga saya punya anak 2. Terus satunya nyusu sama saya. Nih 1 nyusu sama saya. Terus tetangga yang kedua punya anak 1 nyusu lagi sama saya. Maka anak tetangga yang dari nomor 1
dan anak tetangga yang dari nomor 2 seluruhnya tidak boleh menikah dengan anak saya. Jika ada lagi anak yang ketiga yang saya susui, berarti tambah lagi mahramnya. Dia pun tidak boleh menikah dengan semua anak-anak saya. Tidak boleh menikah dengan ibunya. Tadi Bu tambah 11 tadi. Bisa dipahami nggak Bu? Ini kebetulan nggak ada papan, tapi Bu terbayang ya. Seberapa banyak anak itu kita susui, semakin banyak yang menjadi mahram buat anak-anak kita. Contoh misalnya gini, Bu Saroh ya, Bu Saroh punya anak. Bu Saroh punya anak 1 nyusuk sama saya. Maka anaknya Bu Saroh yang nyusuk sama saya itu seperti anak kandung saya. Bisa dipahami Bu? Anaknya Bu Saroh kan punya mahram tadi tuh Bu 11. Otomatis ketika nyusuk dengan saya, semua mahram saya jadi mahram anaknya Bu Saroh yang nyusuk sama saya. Jadi 22 kan Bu? Nah seperti itu. Kalau ada lagi yang nyusuk berapa tambah berapa, begitu seterusnya. Makanya semakin banyak. Itu yang terkadang mohon maaf tidak disadari oleh ibu susu yang menyusui. Berdosa kalau anak ini nggak tahu Bu. Kalau ternyata dia anak susu. Ibu saya nggak ngasih tahu. Itu sampaikan tuh Bu ke anak-anak kita. Nah, kamu punya saudara susu namanya Fulan atau Fulanah. Binnya atau bintinya kita kasih tahu. Rumahnya dulu di sini. Jadi ketika anak kita kuliah kemanapun dia harus tahu bahwa dia punya anak susu. Ini kejadian yang sering terjadi ketika mereka kuliah di Bandung atau di Surabaya, ketemu sama saudara susunya dan mereka pacaran, mereka nikah, orang tuanya nggak ngasih tahu Bu. Haram. Menikah dengan saudara susu haram. Jadi harus dikasih tahu. Itu yang membuat saya kadang-kadang harus hati-hati kalau melahirkan di rumah sakit. Ditanya sama susternya, Ibu babynya mau di ruang bayi atau sama ibu? Saya tanya dulu, nanti babynya dikasih ASI nggak gitu atau susu formula? Oh, ibu peras ASInya, nanti kita berikan ASI. Oh, saya tidak akan pernah berikan itu. Saya khawatir susternya nggak paham. ASI saya dikasih ke anak yang lain, gitu. Itu yang membuat saya terkadang kalau ditaruh di ruang baby, ASInya pakai ASI orang tuanya. Oke, babynya bersama saya. Gitu. Saya nggak mau konflik dengan itu suster nanti ngasih ASI saya ke anak yang nangis gitu. Saya takut atau anak saya nangis dikasih susu dari ASI ibu yang lain. Itu yang saya khawatirkan. Makanya saya tanya dulu, pakai susu siapa? Pakai susu formula kok Bu. Oh udah aman. Kalau pakai susu formula berarti kan nggak ada saudara susu gitu. Oke. Kalau memang pakai susu formula, anak saya titipkan di ruang baby, biar sayanya bisa istirahat. Nah ini yang terkadang mohon maaf sekali tidak diperhatikan oleh kita sebagai orang tua atau tidak diperhatikan oleh suster. Kenapa? Karena mereka memahaminya cuma begini. Anak ibu laki-laki, anak ibu ini perempuan, baru gak dikasih gitu Bu. Tapi kalau sama-sama laki-laki dikasih susu sama dia. Padahal berarti kan Bu, yang dikasih susu tadi tidak boleh menikah sama semua anak kita. Bukan sama yang baru nyusu doang, bukan. Bisa dipahami ya Bu? Misalnya tadi anak saya 7. Anak Bu Saroh nyusu sama saya yang laki-laki. Bukan berarti anak Bu Saroh gak boleh nikah sama saya yang nyusu bareng saja, bukan. Tapi semua anak yang Bu Saroh tadi nggak boleh menikah dengan semua anak saya. Kan berarti kan satu susuan, saudara sepersusuan. Itu yang membuat banyak yang tidak bisa dinikahi oleh saudara sepersusuan. Jadi ada istilah Bang Asi ya Bu. Ibu pernah dengar Bang Asi nggak? Boleh, Bang Asi boleh, tapi dicatat bintinya. Ada kan Bu banyak orang tua yang nyesel ketika disusui ternyata anak susuannya itu jadi orang berhasil, hafal Quran,
jadi pejabat. Ya Allah, coba dulu tidak saya susui kan gitu. Karena disusui berarti semua anaknya dia kan nggak boleh nikah sama itu Bu. Anak ini berhasil. Memang kalau waktu kecil kan jelek Bu, ingusan, kurus, cengeng, itu biasa. Tapi ketika dia berhasil, oh dia gagah, dia tampan, aduh, cocok jadi menantu kita gitu. Tapi sayangnya dia pernah nyusu sama kita, maka otomatis dia tidak boleh menikah dengan semua anak-anak kita. Itu yang membuat kita menjadi haram gitu ya, menikah dengan saudara susu. Terus syaratnya berapa? Syaratnya ada 2. Menjadi saudara susu atau anak susu syaratnya ada 2. Yang pertama 5 isapan minimal. Minimal 5 isapan. Kalau baru 3 isapan kita lepas. Baru 3 isapan nggak jadi saudara susu, tidak jadi anak susu. 5 ya Bu, 5. Kalau nyusunya sampai kenyang, jadi banget itu Bu, udah Bu. 5 isapan saja sudah jadi. Dan itu mau langsung ataupun mau pakai botol sama. Dan itu diakumulasi, misalnya gini, baru 3 copot. 3 lagi sudah 6 Bu. Hukum jangan direkayasa. 3 dulu kita cabut ya, oke 3 nyusu, 3 cabut, nanti 3 lagi biar nggak jadi saudara susu, nggak bisa begitu, tapi diakumulasi. 3 copot, istirahat, 3 lagi sampai dia sendawa jadi udah kenyang. Makanya bulan lalu saya singgungkan bagaimana agar kita bisa menjadi mahram dengan anak adopsi. Kalau kita mengadopsi anak, dia kan bukan mahram kita tuh Bu. Terus gimana biar jadi mahram? Kebetulan misalnya adik kita sedang menyusui, kasih adik kita. Dek, mumpung adik lagi nyusui, saya ngadopsi anak, tolong susui sampai dia kenyang atau 10 isapan. Nanti dia jadi mahram kita, dia jadi keponakan kita, bukan adik kita yang nyusui dia. Jadi anak adopsi tadi kalau nyusu sama adik kita, dia kan jadi keponakan kan mahram Bu. Makanya saya terkadang mensiasati berapa banyak ya Bu ya jamaah saya itu yang tidak memiliki anak, tidak diberikan keturunan. Saya bilang adik lagi hamil nggak? Hamil. Kalau adik lagi hamil, adik lagi nyusui, ambil adopsi anak laki-laki yang disusui sama adik kita, kelak dia jadi mahram kita. Tapi kalau adiknya suami yang menyusui, adiknya suami Bu, adopsi anak perempuan agar jadi mahram buat suami kita. Itu kalau mau mengadopsi dan menjadi mahram itu disiasati seperti itu. Bisa dipahami Ibu? Tuh yang pertama, syarat yang pertama 5 isapan. Syarat yang kedua, usia baby ini 2 tahun ke bawah. Usia babynya 2 tahun ke bawah. Kalau sudah 5 tahun nyusu nggak jadi. Kita ngadopsi anak nih, umurnya sudah 4 tahun. Nak sini nak nyusu sama oma atau sama, nggak jadi Bu. Kenapa? Usianya sudah 2 tahun ke atas. Kalau mau jadi saudara susu itu 2 tahun ke bawah. Jadi kalau sudah 2 tahun ke atas nggak bisa, nggak berlaku gitu maksudnya. Dia tidak menjadi saudara susu atau tidak menjadi anak susu. Begitu ya Bu. Itu mahram mu'abbad, mahram selama-lamanya. Ada pertanyaan nggak seputar mahram mu'abbad? Sebelum saya membahas mahramnya mu'aqqad. Kalau gini gimana gitu ya. Ibu dari yang 7 tadi, 7 karena faktor nasab, disebutkan nggak di situ sepupu? Ada nggak sepupu di situ? Nggak ada. Berarti sepupu boleh nikah sama kita. Karena sebab pernikahan disebutkan nggak ada ipar nggak di situ ipar? Nggak ada kan? Berarti ipar boleh nikah sama kita. Makanya kalau kita hafal 7 sama 4 selesai sudah Bu. Selebihnya boleh nikah sama kita semua.
selebihnya. Terus gimana? Nih nutup auratnya yang rapi, sama ipar-ipar, sama om ipar, paman ipar, tuh sama tuh Bu. Paman ipar gimana sih gini? Ayah kita punya adik perempuan, bibi kita kan berarti bibi kita dari ayah. Suaminya dia namanya paman ipar itu bukan mahram. Dia boleh nikah sama kita. Jadi kalau ada paman ipar, sudah kita harus pakai pakaian yang rapi. Kita gini aja, paman apa kabar gitu. Nggak boleh bersentuhan karena dia bukan mahram. Maka di faktor nasab tidak ada sepupu, di faktor pernikahan tidak ada ipar, maka mereka semua bukan mahram. Gitu ya Bu? Ada pertanyaan? Baru saya nanti ke mahram muakkad, mahram sementara. Tapi saya pengen mendalami ini dulu. Kalau sepupunya anaknya paman laki-laki itu, banyak kan begitu ya Bu? Itu yang mengharamkan tuh adat. Kalau hukum agama kita tuh nggak ada perbedaan. Mau sepupunya lebih tua, lebih muda, mau dari pihak perempuan, dari pihak laki-laki, semuanya boleh. Kalau hukum kita, hukum Islam. Yang melarang apa? Yang melarang itu hukum adat. Oh di kampung kami nggak boleh Bu nikah sama sepupu karena bla 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 bla. Betul, itu hukum adat. Tapi kalau hukum Islam dibolehkan. Begitu ya Bu. Hanya semakin jauh hubungan darah kita dengan suami, semakin cerdas anak kita. Ibu punya suami nih orang Ethiopia, sana jauh gitu. Itu semakin jauh hubungannya, itu insya Allah semakin cerdas. Otak anak kita itu insya Allah lebih cerdas gitu. Makanya mengapa secara medis aja Bu, secara medis kalau terlalu dekat nasabnya gitu, dikhawatirkan gitu saja secara medis. Tapi kalau hukum Islam ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Banyak juga kan yang nikah sama sepupu, anaknya pinter-pinter juga. Zaman dahulu kan raja-raja begitu Bu, raja-raja telepon, anak kita jadi raja nanti, bagaimana kalau kita jodohkan saja, kan gitu Bu. Sudah tuh kakak adik itu kan menjodohkan tuh Bu anaknya dengan putrinya dengan pangeran, kan gitu Bu. Jadilah anaknya itu raja, jadi pangeran. Boleh memang begitu Bu. Zaman dahulu mereka tidak mau pusing-pusing. Aduh nikahin sama siapa? Nggak ketahuan nasabnya, nggak ketahuan agamanya. Lebih baik nikahin sama keponakan gitu. Kalau keponakan dia tahu kakaknya tegas dalam mendidik agama, kan gitu Bu. Ulama-ulama zaman dahulu seperti itu. Makanya kalau kita lihat, oh Sunan Gunung Jati masih saudara, gitu kan Bu. Coba perhatikan. Oh Sunan Gunung Jati sama Sunan Ampel misalnya gitu Bu. Itu mereka sunan-sunan itu gampang. Gimana kalau kita jodohkan anak-anak kita gitu. Karena memang boleh. Kalau di Pisangan tuh Bu, di Pisangan daerah saya ada namanya Guru Hadi. Kalau Ibu pernah ke Pisangan tuh pernah dengar lah Guru Hadi. Nah Guru Hadi itu anaknya itu nikah sama sepupu. Bagaimana kalau anak kita jodohkan saja? Kenapa? Karena sudah tahu adiknya pasti mendidik dengan bagus, maka nggak usah jauh-jauh, nggak kemana-mana kan, nasabnya tidak kemana-mana, hartanya nggak kemana-mana, sifatnya tidak kemana-mana, begitu. Jadi biasanya kalau mohon maaf Ibu, kalau menikah bukan hanya kita sama suami. Kata Rasulullah, cari nasab yang bagus, karena anak kita karakternya itu bisa seperti kita, atau seperti pasangan kita, atau seperti keluarga kita, atau seperti keluarga pasangan. Makanya kita terkadang bingung, ini anak mirip siapa sih? Kita nggak punya karakter itu, suami nggak punya, oh ternyata mirip pamannya kan gitu. Itu bisa saja terjadi. Maka ada istilah apa? Bibit bobot bebet. Itu yang disebut oleh Rasulullah apa? Tunkahul mar'ah li arba', nikahi wanita karena 4 hal. Bukan berarti memilih wanita saja, memilih suami juga sama gitu. Karena apanya? 5 liha. Pertama karena hartanya, kedua karena parasnya, ketiga karena nasabnya, dan yang keempat karena agamanya. Setelah 4 kriteria disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah menyebut apa? Fadfar bidati din taribat yadak. Pilih yang agamanya paling bagus, maka kamu akan beruntung.
Ibin tuh siapa? Ibin apa ini? Jika ibin boleh di ya. Oh, satu bin. Dikira saya ibin. Jika ibin tetapi tidak satu ibin. Satu bin, jika satu bin tetapi tidak satu binti. Maksudnya dia menikah satu ayah. Jadi laki-laki ini menikah dengan seorang perempuan tapi membawa anak gitu. Nah, lalu menikah lagi kan, dia mempunyai anak juga. Apakah itu anak-anak yang bawaan dia dengan anak yang menikah sekarang ini satu kandung atau saudara tiri? Kalau satu bin berarti satu binti. Bin itu ke ayah. Bin atau binti itu ke ayah. Misalnya Siti Fathiyah Khatib, berarti saya binti Khatib. Bin atau binti itu ke ayah semua. Mengapa laki-laki boleh poligami, perempuan nggak boleh poliandri? Karena kalau poligami kan bapaknya satu, bin atau bintinya ke ayah semua. Tapi kalau poliandri kenapa haram? Ini nanti binnya bin siapa? Masa bin rame-rame? Nggak mungkin. Bisa dipahami. Misalnya gini ya, misal Abdullah misalnya punya istri A, B, C, D, 4 ya istrinya. Ini anaknya A, B, C, D itu binnya pasti satu. Bin Abdullah. Even istrinya 4, binnya tetap satu Abdullah. Karena Abdullah bapaknya kan cuma satu. Sekarang kalau dibalik, ibunya satu, suaminya 4. Binnya ke siapa? Karena bin itu ke ayah, bukan ke ibu, kecuali mohon maaf, kecuali MBA, married by accident, itu bintinya ke ibu. Kan dia kecelakaan nih bu, nikah, hamil di luar nikah, ayahnya kan nggak tahu kemana. Maka kalau bikin dukcapil, kependudukan dan catatan sipil, itu bintinya ke ibunya. Itu untuk membedakan antara yang halal gitu dengan yang hamil di luar nikah. Makanya saya pernah tanya sama Dukcapil ya, bagaimana untuk ibu-ibu yang MBA? Iya, kita sedang usahakan itu 5 tahun yang lalu kita akan usahakan katanya untuk dibuatkan akte kelahiran tapi binnya atau bintinya ke ibu, berarti dia hamil di luar nikah. Jadi binnya atau bintinya ke ibu karena bapaknya kan kabur entah kemana, nggak tahu. Coba jelaskan lagi. Ini kan pertanyaan dari atas ya, Atas tuh siapa tuh? Ini saya lagi belajar pasien. Oh, dari atas. Nah, Saya sampai ke atas. jadi bapak-bapak ini kan udah pernah nikah. Bapak-bapak banyak dong bapaknya ya berarti. Bapak itu udah pernah menikah gitu, udah pernah menikah, terus mempunyai anak. Tapi nggak tahu istrinya menikah atau bagaimana, terus dia menikah lagi sama seorang perempuan gitu ya. Tapi dia belum punya anak gitu, masih gadis lah. Terus dia menikah, dia mempunyai anak gitu. Menikah yang kedua kalinya ini dia mempunyai anak. Anaknya ini dari istri kedua ini dengan yang istri pertama ini disebutnya, anak-anak ini disebutnya saudara kandung atau saudara tiri? Saudara seayah dan 2 ibu. Ada kan lagunya? Saudara seayah dan 2 ibu, boleh itu, mahram itu. Sakit tetap saudara kandung. Bukan, saudara seayah, kuat. Saudara seayah itu kuat daripada saudara seibu. Berarti tadi neng yang saya bilang Abdullah punya istri 1, 2, 3, 4. Nih 4-4-nya ini kalau punya anak itu binnya 1 neng. Binnya atau bintinya 1 ke Abdullah semuanya. Makanya saya bingung ini, ada 1 bin tetapi tidak 1 binti, bingung saya. Syukurnya yang nanya masih di sini ya. Saudara seayah, dia lebih kuat daripada saudara seibu. Pernah kan kita bahas tentang saksi dan wali,
Itu urutannya kan saudara seayah masuk di situ. Begitu. Mahram mereka. Jadi nggak boleh nikah nih. Satu bapak nikah nggak boleh, haram. Karena dia saudara seayah, saudara seibu itu mahram. Begitu. Yang nanya aja bingung gimana yang mau jawab ya. Ya silakan. Gimana kalau saya sepupuan sebagian kita punya saudara kandung ya, saudara kandung, terus kita dilahirkan anak, kita ingin tuh agar sepupuan itu anak-anak kita dan anak-anak kita itu jadi mahram gitu. Karena kalau kita itu tidak sengaja gitu ya, jadi mahram, apakah itu dibolehkan? Kalau memang disusui agar jadi mahram ya boleh, tapi kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu apakah nanti sepupu kita ini tidak saling mencintai, kan kita nggak pernah tahu. Ketemu sering, tiba-tiba ya Allah kan tambah gede tambah cakep, ya Allah, kan boleh nikah sebetulnya. Mama sih gara-gara nyecuin, jadi saya nggak bisa nikah sama dia dong, gitu. Kan kita nggak pernah tahu. Kalau memang niatnya agar mereka menjadi mahram gitu ya, ya boleh-boleh saja. Tapi kadang-kadang, mohon maaf ya, kadang-kadang ada penyesalan. Setelah disusui ada nyeselnya gitu. Iya. 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 Oh, karena pengalamannya seperti itu. Kalau memang ada pengalaman dan mereka tidak ingin menikah dengan sepupu, cuma unik aja ya harus nyusuin keponakan semua gitu maksudnya. Kan misalnya saudaranya ada 3, anaknya tiga-tiganya disusui gitu. Hamilnya bareng, masya Allah. Yang nggak ada masalah, nggak ada larangan gitu maksudnya. Tidak ada larangan menyusui keponakan tuh, tidak ada larangan. Cuma dicatat aja kan siapa-siapa saja yang disusui gitu ya, agar tidak menutup agar menutup hal-hal yang tidak ingin terjadi ya, yang nggak boleh nikah sama saudara sepersusuan tadi. Gitu. Boleh, nggak ada larangan, nggak ada larangan. Baik, Ibu ada pertanyaan lagi? Karena kalau membahas, iya silahkan Ibu. Membahas mahram muaqqat udah waktunya mepet, silahkan. Waalaikumsalam. Boleh kan, mereka nggak ada hubungan darah sama sekali. Ayahnya jatuh cinta sama sama ibunya, anaknya jatuh cinta sama anaknya, boleh bareng-bareng nikah, boleh. Kan nggak ada hubungan darah mereka. Iya, sama-sama. Yang nggak boleh tuh bapak tiri ke anak tiri, ibu tiri ke anak tiri, nggak boleh gitu. Kalau yang ini kan nggak ada hubungan darah sama sekali kan, gitu ya. Jadi boleh-boleh saja. Kenapa? Ya. Setelah itu si ibu ini tidak menyusui anak itu. Tidak. Mengadopsi anak dan tidak disusui maka bukan mahram. Dia boleh nikah sama anak angkatnya itu. Iya, jadi sama-sama. Jadi gini, Ibu pernah cerita ya, saya pernah cerita bagaimana seorang ibu ngadopsi anak perempuan.
Dan anak ini kan bukan mahram. Ketika anak itu dewasa, anak ini sudah umur 17, udah kelihatan cantiknya gitu. Dia manja sama ayahnya karena dia nggak tahu kalau itu anak ayah angkat. Dia pelukan, dia gelendotan, dia pikir itu ayahnya. Sementara ibunya ngeliat dari kamar, apa ya Allah, ini suamiku menikmati atau tidak gitu. Karena kan yang gelendotan anak gadis umur 17 tahun, itu yang bikin ibunya sedih sampai detik ini. Sampai saat dia nanya ya Bu gitu. Saya bilang itu harus disampaikan itu bahwa nak, kamu tuh bukan anak kandung. Karena ayahnya tahu kalau ini bukan anak kandung kan, udah gede, udah cantik kan kita nggak tahu perasaan si ayah apa bener-bener sayang atau campur hawa nafsu. Sementara ibunya ngeliat dari kamar, aduh kok curiga banget sama suaminya, dinikmati sekali kalau dipeluk sama anak angkatnya. Saya bilang harus dikasih tahu. Terakhir saya lupa. Kalau nggak salah ketika dikasih tahu anaknya ini mau kabur gitu. Dia nggak nyangka kalau dia anak adopsi, anak angkat gitu. Dia nggak siap jadi anak angkat. Wallahu alam ya. Kelanjutannya saya tidak tahu gitu. Artinya harusnya ya ayahnya menjaga diri karena dia bukan mahram. Ibu pun ke anak laki-laki yang anak angkat sama, menjaga diri karena dia bukan mahram begitu. Kalau misalnya suatu hari ayah angkatnya nikahi anak angkatnya, boleh secara agama karena nggak ada hubungan apa-apa. Kecuali tadi jika disusui oleh adiknya atau iparnya begitu, ya mungkin ada hubungan. Wallahu a'lam. Ada lagi ibu masih penasaran ya? Waalaikumsalam. Apa benar zina itu hutang? Apa hutang? Zina itu hutang. Hutang keturunan kepada keturunannya. Zina itu dosa besar. Jadi kalau ada A berzina, taubat, terputus, sudah nggak turun temurun, nggak gitu. Cuma dia perbuatan yang fahisyah, perbuatan keji, menjijikkan gitu. Dosa besar. Makanya kalau dia belum nikah dicambuk 100 kali. Kalau dia sudah nikah dirajam sampai mati. Kenapa? Merusak tatanan sosial, merusak rumah tangga. Zina itu menjijikkan sekali. Belum lagi penyakitnya, belum lagi kan gitu Bu. Ada 2 keluarga yang harus berantakan karena nasabnya nggak jelas. Perzinahan kan nasabnya nggak jelas. Nggak bisa bintinya, makanya kasihan anak-anak hasil dari hubungan itu dia nggak bisa diberikan warisan, nggak dapat warisan. Ayahnya pun nggak bisa jadi wali, kasihan. Jadi kalau utang saya nggak ada hadisnya atau saya yang belum dapat hadisnya, intinya itu perbuatan yang keji, dosa besar, menjijikan gitu ya, karena dampaknya itu kan banyak sekali, bisa kena penyakit, bisa kena dan seterusnya ya. Berdampaknya itu. Jadi bukan berarti nanti turun temurun begitu, enggak. Kalau dia taubat, sudah Allah hapus semuanya. Taubat ya hapus. Ada seorang ibu, nauzubillah ya, dia khilaf, dia berzina, dia khilaf, dia taubat, dan anaknya dijadikan hafiz Quran. Ya nikahnya normal gitu. Anak-anaknya tiga-tiganya hafal Quran, ya normal. Seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa itu lagi. Orang yang taubat, ibu mohon maaf jangan sampai kita jadi salah. Ada orang melakukan dosa besar, entah itu zina, mabuk gitu ya Bu ya. Kemudian dia taubat di hadapan Allah, dia nangis, dia taubatan nasuha, dia nggak punya dosa di hadapan Allah, seakan-akan dia nggak pernah melakukan itu. Nah kita yang hadir ngerumpiin dia, kita yang nambah dosa, bayangkan. Kita ngerumpiin dia, itu tuh pembunuh, itu pezina, itu gini ya. Padahal orang ini sudah bertaubat. Dosanya setinggi bukit, kalau dia datang kepada Allah, Allah hapus. Terus bagaimana yang suka ngerumpiin, yang memfitnah, yang bergunjing, taubat juga. Kenapa? Boleh jadi dia sudah diampuni dosa-dosanya, sementara kita malah nambah dosa kan gitu. Kecuali jika misalnya dia curhatnya sama kita saja, nggak ada yang tahu, kita simpan, Mbak taubat saja, kita simpan, jangan tahu gak, ya Allah ini berzina, nggak usah, dosa kita, dosa mengungkapkan, membuka aib saudara kita, disimpan, karena dia cuma curhat sama kita. Mbak taubat ya Mbak, taubat,
belum terlambat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Mbak, Allah memberikan Mbak kemuliaan dengan taubat ini. Sudah, jangan sampai kita membuka kecuali dia membukanya sendiri, tapi kitanya jangan. Cukup gitu ya. Kecuali kalau dia terang-terangan melakukan dosa dan dia bangga dengan dosa itu. Aku tuh biasa tidur sama fulan. Oh, dia sudah terang-terangan. Kita bergunjing tentang dia, nggak dosa orang dia terang-terangan dan dia bangga dengan dosa itu gitu. Tapi kalau dia wanita baik-baik, khilaf gitu. Maka di masa Rasulullah itu ada wanita Ghamidiyah, wanita yang berzina, kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku pernah berzina. Ketika dia dari arah kanan, beliau langsung menghadap ke kiri, nggak mau dengerin. Dicari lagi sama wanita itu dari arah kiri, ya Rasulullah aku berzina. Beliau melengos ke arah ke kanan. Sampai 3 kali, ya Rasulullah aku telah berzina. Kata beliau pulanglah, karena beliau tahu wanita ini pasti sudah taubat. Pulanglah. Tunggu sampai anakmu lahir. Ketika anak ini lahir masih merah, dibawa, ya Rasulullah, aku yang dulu datang kepadamu minta dirajam, tapi engkau memintaku pulang menunggu janin ini lahir. Sekarang janin ini sudah lahir, sekarang rajam aku. Apa kata beliau? Tunggu, besarkan anakmu, susui 2 tahun. 2 tahun kan lama, berharap orang ini lupa. Ternyata Masya Allah setelah 2 tahun anak ibu ini datang lagi, ya Rasulullah, tidak ada alasan untukmu menunda rajamku. Sekarang anak ini sudah aku susui 2 tahun dan aku serahkan kepada neneknya. Rajam aku ya Rasulullah, agar urusanku di dunia selesai. Padahal wanita ini sudah taubat. Karena dia yang minta, maka Rasulullah meminta para sahabat untuk mengumpulkan batu-batu dan dirajam, dilemparkan Bu. Sampai meninggal tercium aroma dari mulutnya wangi yang luar biasa. Dan ternyata beliau menjadi penghuni surga. Insya Allah. Jadi kita tidak boleh menganggap itu menjadi aib bersama gitu ya. Tapi simpan aib saudara kita dan minta dia untuk bertaubat. Mudah-mudahan di sisi Allah dia sudah lebih bersih, seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa gitu. Kecuali kalau tadi dia terang-terangan dan dia bangga dengan dosa itu, baru gitu. Kita nggak, ya sudah, kita nggak perlu nyimpan, nggak perlu menjaga nama baiknya, kan dia sendiri yang membuka borok aibnya dia gitu. Maka hati-hati ya, kita kan terkadang melakukan hal-hal atau menuturkan kata-kata yang boleh jadi melukai dia gitu. Padahal dia taubat, tapi kita menambah lukanya dia, khawatir justru kita memiliki saham dosa. Allah a'lam demikian. Ya. Jadi tidak ada warisan untuk dosa tersebut. Ketika dia taubat ya sudah gitu, hubungan dia sama Allah. Kalau anak yang di luar menikah kan tidak mendapatkan bin dan anaknya bapaknya ada. Ya, dari bapaknya tidak. Bapaknya dia menikah tapi udah ada bulan gitu. Nah setelah anak itu lahir dia menikah ulang lagi. Apakah nanti anaknya bisa mendapatkan binnya lagi gitu? Kalau dari dukcapil ketika dia nikah sudah langsung dapet. Agama kan itu juga bukan yang kewarisan atau apa gitu. Kalau dalam agama dia taubat selesai. Tapi tetap hukum berlaku bahwa dia tidak bisa tidak bisa mendapatkan warisan, tidak bisa dinikahkan. Tetap Berarti dia tidak bisa dinikahkan pakai wali hakim. Pakai wali hakim. Jadi diwakilkan ya, bisa diwakilkan atau wali hakim gitu. Tetap hukum itu nggak bisa diangkat. Hukum itu tetap berlaku gitu ya. Makanya nauzubillah, ibu-ibu solehah yang dirahmati oleh Allah, kita hidup di akhir zaman, tolong rangkul anak-anak kita, buah hati kita, sayangi mereka, cintai mereka. Mudah-mudahan lewat anak-anak ini surga kita lebih gampang. Kita kan banyak, terserahlah mereka mau main kemana, dengan siapa. Jangan sampai terserah ibu. Akhir zaman bukan hanya anak perempuan, jaga anak laki-laki juga hati-hati. Akhir zaman. Kita ngeri dengan semua yang terjadi di kota kita, di negeri ini, di akhir zaman ini ya Bu. Jaga, sentuh, peluk, cium, pesan yang banyak nggak apa-apa. Kenapa? Khawatir anak kita menghujat di
hari kiamat nanti. Boleh jadi anak kita menjadi jembatan ke surga, dia nungguin kita di surga. Anak itu bisa ngasih syafaat. Ketika misalnya dia bertanya sama Allah, ya Allah, ayah ibuku di mana? Kan gitu hadisnya. Ayah ibu di neraka. Bagaimana di neraka? Aku bisa ngaji karena orang tuaku. Aku bisa sholat karena orang tuaku. Aku bisa mengenal kebaikan karena orang tuaku. Bagaimana mungkin mereka di neraka, ya Allah? Kata Allah, karena dosa-dosa mereka. Kemudian apa kata dia? Aku tidak akan masuk surga tanpa mereka. Kata Allah, masuklah nak. Tidak, aku tidak akan masuk surga tanpa mereka. Apa kata Allah? Kalau begitu jemput orang tuamu nak. Tuntun ke surga bersamamu. Coba ibu, luar biasa. Kita punya anak, dikasih amanah anak, berharap anak-anak ini yang akan menuntun kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jam 11:04. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Kita baru mengenal mahram mu'abbad, mahram selama-lamanya. Karena ketika akan membahas mahram mu'aqqad, waktunya sudah siang dan tidak bisa kita paksakan dengan waktu yang ada. Insya Allah kita bertemu lagi bulan depan dengan keimanan yang lebih baik lagi dan dengan kondisi hati yang lebih ikhlas lagi, insya Allah. Itu saja, kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya. Mau dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.